Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jendela Jiwa Sufi. Hari ini kita akan membahas panduan lengkap cara Sufi mengatasi luka batin dan mendapatkan kedamaian sejati berdasarkan ajaran tokoh-tokoh Sufi besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jalaluddin Rumi, sang maestro Sufisme, meyakini bahwa luka batin adalah pintu bagi jiwa untuk mengenal cinta ilahi yang tanpa batas. Menurutnya, kesedihan dan luka yang kita rasakan adalah perwujudan rindu jiwa kepada Sang Pencipta. Rumi mengibaratkan luka batin seperti tanda matahari yang menembus awan mendung, bahwa di balik kesakitan itu tersimpan cahaya dan keindahan yang menunggu untuk diungkap. Konsep utama Rumi dalam penyembuhan luka batin adalah 1. Cinta sebagai obat. Segala luka Rumi menulis dalam karya terkenalnya, Masnavi. Jangan takut pada luka hatimu, karena cinta adalah api yang membakar kegelapan dan mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Menurut Rumi, luka hati yang dirasakan adalah bentuk cinta yang belum sampai pada puncaknya. Cinta itu terus memanggil kita untuk terbuka dan menerima. 2. Melepaskan ego dan kepemilikan. Rumi mengajarkan agar kita melepaskan ego dan keterikatan pada benda dunia. Luka batin seringkali berasal dari keinginan yang tidak terpenuhi dan rasa kehilangan. Dengan melepas itu, hati menjadi lapang dan bebas dari belenggu kesakitan. 3. Menari dengan kesedihan, sama dan whirling dervishes. Dalam tradisi Sufi Rumi, menari berputar-putar, whirling, adalah simbol menerima luka dan kesedihan dengan penuh kesadaran. Dengan menari, jiwa belajar melepaskan luka, menyalurkan energi batin ke dalam kedamaian dan kegembiraan. 4. Kebijaksanaan dalam kesendirian dan renungan. Rumi juga mendorong kita untuk menghabiskan waktu dalam kesendirian dan renungan, karena di sana hati yang terluka bisa berbicara jujur dan menemukan jalan keluar. Diam adalah bahasa hati yang mengungkapkan rahasia terdalam dan menyembuhkan luka yang tersembunyi. Rumi 5. Mengubah luka menjadi jembatan. Menuju cahaya, Rumi meyakini setiap luka adalah pintu menuju pencerahan jiwa. Dengan sabar dan cinta, luka itu akan menjadi jembatan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan kebahagiaan hakiki. Rumi mengajarkan kita bahwa kedamaian dan kebahagiaan tidak ditemukan di luar, tapi dalam diri yang sudah menyembuhkan luka dengan cinta dan penerimaan. Dalam kata-katanya yang abadi, jangan mencari cinta di tempat lain, karena cinta itu sudah ada dalam hatimu. Yang perlu kau lakukan hanyalah menyembuhkan luka agar cinta itu bisa mengalir bebas. Ibnu Arabi dalam karya agungnya Fusus Al-Hikam menyatakan bahwa luka batin adalah manifestasi dari konflik jiwa dengan hakikat diri yang sejati. Menurut beliau, seringkali manusia terperangkap dalam ilusi dunia yang menutupi cahaya batin, Nur Al-Qulub, sehingga lahirlah kesedihan, gelisah, dan luka batin. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa untuk menyembuhkan luka batin, kita harus kembali mengenal hakikat diri yang sebenarnya, yaitu kesadaran bahwa kita adalah bagian dari kesatuan ilahi yang maha sempurna, wahdat al-wujud. Langkah pertama, pengakuan dan penerimaan diri. Bukan pelarian, bukan penolakan, tapi mengenali luka batin sebagai bagian dari proses kesadaran spiritual. Dalam Fusus Al-Hikam, Ibnu Arabi berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maka luka batin adalah pintu untuk mengenal diri dan Tuhan lebih dalam. Langkah kedua, melepaskan keterikatan duniawi. Ibnu Arabi menegaskan bahwa luka batin seringkali berasal dari keterikatan pada hal-hal duniawi yang fana seperti status, materi, dan hubungan yang tidak sempurna. Menyadari kefanaan dunia membuat hati terbuka dan luka menjadi lebih ringan. Langkah ketiga, meditasi dan kontemplasi ilahi.
Muraqabah. Salah satu metode suci yang diajarkan Ibnu Arabi adalah muraqabah, yakni mengawasi dan menghadirkan kesadaran penuh pada kehadiran Allah dalam setiap nafas dan pikiran. Dengan muraqabah, hati yang terluka secara bertahap dibersihkan dan dipenuhi oleh cahaya ilahi. Ibnu Arabi menggambarkan ini sebagai hati yang terus-menerus memandang ke arah Allah akan menjadi seperti cermin yang memantulkan cahayanya, sehingga segala noda, kesedihan, dan luka sirna. Langkah keempat, menyatukan diri dengan cinta ilahi. Dalam Fusus Al-Hikam, cinta kepada Allah adalah energi penyembuh utama. Cinta ini melebihi segala rasa sakit dan luka, karena ia memandang segala sesuatu dengan kasih sayang tanpa batas. Ibnu Arabi berkata, cinta adalah cahaya yang tidak pernah padam di dalam dada orang yang mengenal Tuhannya. Sehingga dengan cinta itu, luka batin bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan menuju kebahagiaan yang abadi. Langkah kelima, mengamalkan kesadaran wahdat al-wujud dalam hidup sehari-hari. Menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali dengan muraqabah, hati yang terluka secara bertahap dibersihkan dan dipenuhi oleh cahaya ilahi. Ibnu Arabi menggambarkan ini sebagai hati yang terus-menerus memandang ke arah Allah akan menjadi seperti cermin yang memantulkan cahayanya, sehingga segala noda, kesedihan, dan luka sirna. Langkah keempat, menyatukan diri dengan cinta ilahi. Dalam Fusus Al-Hikam, cinta kepada Allah adalah energi penyembuh utama. Cinta ini melebihi segala rasa sakit dan luka, karena ia memandang segala sesuatu dengan kasih sayang tanpa batas. Ibnu Arabi berkata, cinta adalah cahaya yang tidak pernah padam di dalam dada orang yang mengenal Tuhannya. Sehingga dengan cinta itu, luka batin bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan menuju kebahagiaan yang abadi. Langkah kelima, mengamalkan kesadaran wahdat al-wujud dalam hidup sehari-hari. Menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya memberikan perspektif baru. Luka batin yang dulu menyesakkan, kini menjadi bagian dari perjalanan ilahi yang penuh hikmah dan berkah. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa ketika hati terbebaskan dari dualitas dan keterpisahan, kedamaian sejati lahir dari kesadaran kesatuan semua makhluk dalam Tuhan. Dengan metode-metode ini, luka batin tidak lagi menjadi beban yang menghancurkan, tetapi jembatan yang mengantar kita menuju kesadaran spiritual yang tinggi. Inilah esensi dari penyembuhan hati ala sufisme yang tak lekang oleh waktu. Jika kamu sedang merasa berat oleh luka batin, cobalah untuk mulai mengenal dirimu lebih dalam, belajar melepaskan, dan membiarkan cinta ilahi mengisi ruang kosong itu. Ibnu Arabi mengingatkan kita, tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh cinta dan pengenalan hakikat diri. Dalam karya monumental Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa luka batin sejatinya adalah panggilan jiwa untuk kembali pada kesucian hakiki dan kebersihan hati. Luka batin bukan hanya sekadar rasa sakit atau kekecewaan, melainkan pertanda bahwa jiwa kita tengah berhadapan dengan kerusakan spiritual yang membutuhkan perhatian dan perbaikan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati adalah cermin jiwa, dan ketika hati ternoda oleh dendam, amarah, atau kesedihan yang berlarut, cermin itu menjadi buram, sehingga kita sulit melihat cahaya ilahi yang seharusnya menerangi kehidupan kita. Untuk mengatasi luka batin, Imam Al-Ghazali menegaskan perlunya melakukan 3 langkah besar yang berkesinambungan. 1. Tazkiyatun nafs, penyucian hati secara mendalam. Penyucian hati merupakan fondasi utama. Kita diajak untuk secara jujur dan konsisten melakukan muhasabah diri, mengenali akar-akar luka batin, seperti rasa iri, dendam, kesombongan, atau rasa malu yang tidak perlu.
Imam Al-Ghazali menegaskan, tidaklah hati menjadi bersih kecuali dengan menghilangkan penyakit hati yang tersembunyi, bukan hanya luka fisik yang terlihat. Penyakit hati yang tersembunyi itu adalah berbagai macam sifat tercela yang tak disadari, namun menggerogoti kedamaian jiwa. 2. Zikrullah, menguatkan hati dengan mengingat Allah. Menghidupkan hati dengan zikir dan doa adalah metode suci yang tidak pernah lekang oleh waktu. Zikir adalah obat mujarab untuk hati yang terluka karena ia menghadirkan kehadiran ilahi langsung ke dalam jiwa, mengisi kekosongan dan membasuh luka dengan kasih sayang Allah. Imam Al-Ghazali menyebut zikir sebagai makanan hati yang paling suci. Karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram dan mampu bertahan menghadapi gelombang ujian dunia. 3. Tawakul dan ridha, pasrah dan ikhlas pada ketentuan Allah. Kedua sikap ini adalah kunci menutup luka batin yang tersisa. Setelah berusaha dan berdoa, kita harus belajar untuk pasrah sepenuhnya, tawakul kepada Allah, dan menerima setiap keadaan dengan penuh keridaan. Ridha. Pasrah bukan berarti menyerah, tetapi menempatkan kepercayaan penuh bahwa Allah selalu mengatur yang terbaik bagi hambanya. Dengan sikap ini, hati menjadi lapang, tidak lagi terbelenggu oleh kepahitan masa lalu. Kedalaman makna luka batin menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa seringkali kita menghindari luka batin dengan cara instan seperti pelarian duniawi, hiburan, kesibukan, atau bahkan amarah yang meledak-ledak. Namun, semua itu hanya menutupi luka sementara tanpa menyembuhkan. Luka batin yang tidak disembuhkan secara spiritual akan menjadi seperti luka yang membusuk di dalam tubuh, akhirnya menyebabkan kerusakan lebih besar. Oleh karena itu, metode Sufi memanggil kita untuk berhadapan langsung dengan luka itu dengan kesadaran penuh, menelusuri akar penyebabnya, dan berusaha membersihkannya sampai ke akarnya. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebut proses ini sebagai mujahadah al-nafs, yaitu perjuangan keras melawan nafsu dan penyakit hati. Proses ini berat, tapi hasilnya adalah kebangkitan spiritual dan munculnya kedamaian abadi di dalam jiwa. Zikir sebagai penawar luka batin. Kajian khusus zikir yang dilakukan oleh para sufi bukan hanya pengulangan kata-kata, tetapi sebuah penghayatan penuh makna. Contohnya, menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengingatkan kita bahwa kasih sayang Allah selalu mengalir untuk jiwa yang terluka. Imam Al-Ghazali menulis, apabila hati sering berzikir, maka luka batin akan berubah menjadi cahaya yang menerangi jiwa dan kesedihan akan berganti dengan rasa tenang yang hakiki. Sehingga, bukan kebetulan banyak sufi yang mengalami kesulitan luar biasa, tapi tetap tersenyum damai, karena zikirnya yang menguatkan hati mereka secara terus-menerus. Kesimpulan mendalam dan ajakan mengatasi luka batin dengan cara sufi bukanlah sekadar trik psikologis, tapi perjalanan spiritual yang membutuhkan ketekunan, keikhlasan, dan kepercayaan kepada Allah. Dari kitab Ihya Ulumuddin, kita belajar bahwa luka batin adalah pintu gerbang menuju kedekatan dengan Allah jika kita mampu menyucikan hati, menguatkan zikir, dan ikhlas menerima takdirnya. Untukmu yang sedang berjuang dengan luka hati, ingatlah kata Imam Al-Ghazali. Jangan takut akan luka, karena di balik luka itu ada rahmat dan cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Mulailah hari ini dengan introspeksi, perbanyak zikir, dan pasrahkan segala urusan kepada Allah. Kedamaian sejati akan menghampirimu, bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu telah berubah. Dalam kitab legendaris Tasawuf al-Hikam, Ibnu Atha'illah As-Sakandari mengajarkan sebuah kunci utama dalam mengatasi luka
batin. Ketahuilah bahwa apa yang menimpa hati bukanlah kebetulan, melainkan perhiasan yang Allah berikan untuk mengangkat kedudukan jiwa kepada kedalaman makrifatnya. Artinya, luka batin bukan sekadar penderitaan yang harus ditolak atau disembunyikan, melainkan adalah ladang spiritual yang jika disikapi dengan benar, dapat menjadi pintu masuk menuju kedamaian hakiki dan keridaan ilahi. Sufi memandang luka batin sebagai bentuk tazkiyah, penyucian hati, yang Allah izinkan agar jiwa kita bisa melepaskan ikatan duniawi dan membuka ruang bagi kehadiran Allah yang Maha Kasih. Dalam proses ini, kita diajak untuk melatih kesabaran. Sabar, bukan pasif menyerah, tapi kesabaran aktif yang memupuk kekuatan jiwa melampaui rasa sakit dan kekecewaan. Ini sejalan dengan firman Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Al-Insyirah 94:6. Ibnu Athaillah menekankan pentingnya muhasabah, introspeksi diri, agar kita mampu melihat luka batin bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai cermin untuk mengenali kelemahan hati, kebodohan, dan keterikatan kita pada hal-hal yang sementara. Lebih dari itu, zikir dan doa menjadi senjata utama para sufi dalam menghadapi luka batin. Dengan menyebut nama-nama Allah dan mengingatnya secara terus-menerus, hati yang terluka menjadi tenang, seolah-olah luka itu diselimuti oleh cahaya ilahi yang menenangkan dan menyembuhkan. Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang mampu melepas dirinya dari rindu dunia, maka Allah akan mengobati semua luka hatinya. Ini adalah tantangan bagi kita semua untuk membebaskan diri dari belenggu nafsu duniawi yang seringkali menjadi sumber utama luka batin, seperti keinginan yang tidak terpenuhi, pengkhianatan, dan kehilangan. Luka batin dalam perspektif sufi bukan hanya menyangkut masalah psikologis, tapi lebih dalam lagi, ia adalah sebuah panggilan spiritual untuk berubah, agar kita kembali kepada fitrah kita sebagai hamba yang selalu membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dengan cara ini, setiap derita, kekecewaan, dan luka menjadi ladang amal yang tak ternilai, karena setiap langkah menuju keridaan Allah adalah penyembuhan hati yang hakiki dan abadi. Itulah sebabnya dalam ajaran sufi, kesadaran akan kehadiran Allah, ma'rifatullah, adalah titik puncak penyembuhan luka batin. Hati yang mengenal dan mencintai Allah tidak lagi gelisah walau dunia bergoncang. Mengatasi luka batin bukan sekadar menghilangkan rasa sakit, tapi mengubah rasa sakit itu menjadi cinta yang mendalam dan ikhlas. Ini adalah rahasia kedamaian jiwa yang tidak bisa dicapai kecuali melalui pengalaman spiritual yang intens dan berkelanjutan. Oleh sebab itu para sufi mengajarkan agar kita tidak takut pada luka batin, tapi justru memeluknya dengan penuh kesadaran, memperbaiki diri, dan berdoa tanpa henti agar Allah mengangkat derajat jiwa kita. Sebagaimana kata Ibnu Athaillah, jangan sesali luka hatimu, karena di balik luka itu tersimpan mutiara hikmah yang akan mencerahkan hidupmu. Luka batin adalah pintu menuju kedamaian sejati jika kita mau menyembuhkannya dengan cara sufi, penyucian hati, zikir, cinta ilahi, dan kesabaran. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi perjalanan spiritualmu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.